organisasi PI dan HMI itu sebenarnya sudah terbiasa dengan pemerhatian pada eh, dunia remaja ini, namun karena perkembangan zaman menjadi terlupakan baik oleh organisasi yang dulu kita pati, sekarang lebih menarik dunia politik nampaknya dan kekuasaan. Begitu juga dengan keluarga besar alumni dari organisasi yang dulu. Lebih sibuk dengan MPG, jadi apa pegawai proyek ketimbang pengusung atau apa menguatkan komitmen pada dunia remaja. Jadi apa kegembiraan-kegembiraan yang mungkin lebih praktis. Para sahabat kita pada pada pagi hari ini atau subuh hari ini kita akan merefleksikan semuanya pada dengan lecture narasumber Romo Kiai Kim Komarudin Ibnu Hikam yang punya kelompok kelompok namanya tahajud ya. Kalau dulu saya punya namanya pewarisah malam. Baru saya ingat pagi-pagi, oh iya, kenapa buat kelompok tahajud namanya saja komar kan, itu kan komar. Namanya juga rembulannya ya itu hajat kan. Rembulan, rembulannya laki-laki ya. Komarudin rembulan dari tiang agama. Ah, selamat bergabung bersama kita sang kartografer atau ahli kartografi kita Adnan Sabu, apa kemudian bersama juga Bang Nizar Setiawan yang selalu setia, ya. Nah, kalau tidak setia, tidak Setiawan, Iya kan? Karena kesetiaan. Jadi nama itu mesti kadang-kadang aneh ya, konsisten doa ya doa, kan? Doa. Saya nama Parma, mestinya jadi dukun tapi ya tidak bisa. Nah, tidak bisa jadi dukun ya jadi apalah. Kemudian bersama kita Pak Prof. Master. Selanjutnya kami mohonkan perkenan dari Prof. Master untuk memberikan pengantar untuk topik yang sangat substansial ini, yang dampaknya dan kegelisahannya apa melebar kemana-mana ini. Itu soal bagaimana dunia remaja ini harus disikapi, harus dipedulikan. Saya persilakan Prof. Master. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwata illa billahil alil azim. Al-azizil alim. Adada kulli harfin. Kutiba wa yuktabu abadal abadin wa dahazat tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menghirup udara segar pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini Romo Kim akan mengupas tuntas persoalan kerusakan remaja sebagai awal kerusakan suatu peradaban. Nah, ini judulnya sudah provokatif ini.
pagi-pagi kita sudah diprovokasi dengan satu judul yang super seksi ya, untuk kita bicarakan. Kita tahu bahwa peradaban itu kan dibangun di atas puncak-puncak peradaban. Jadi kalau kita sebagai bangsa Indonesia, puncak-puncak peradaban kita adalah peradaban-peradaban yang merupakan suatu aspek budaya atau kebudayaan yang melingkupi suatu bangsa, yang itu ketika dia mencapai suatu puncaknya, maka puncaknya itu sendiri nanti akan bersinergi, ya, akan bersenyawa menjadi suatu peradaban yang lebih besar lagi. Dan bangsa-bangsa di dunia ini naik turun, ya, peradaban itu ada yang sudah mencapai tingkat yang matang dan mampu bertahan. Tapi juga ada peradaban yang kemudian menjadi menurun karena berbagai faktor yang terjadi pada peradaban itu. Misalnya di Mesir, secara fisik ada peradaban yang berbentuk piramida dan sebagainya, yang itu merupakan kebanggaan, tanda petik bagi bangsa berikutnya, karena ternyata di balik piramida yang besar itu terjadi banyak persoalan-persoalan, banyak kejahatan-kejahatan, kezaliman yang itu juga diabadikan di dalam peninggalan fisik itu sendiri. Ini semua menjadi peringatan bagi kita bahwa kita sebagai bangsa itu apakah sekarang ini ada di puncak peradaban atau di titik nadir peradaban. Karena itu menarik kita bicarakan pada hari ini, terutama berkaitan dengan kehidupan remaja kita, ya itu dari hari ke hari kita prihatin dengan keadaan yang ada. Walaupun mungkin kita tidak bisa berbuat banyak, tetapi minimal kita bisa membentengi diri kita sendiri, anggota keluarga kita sendiri, masyarakat di sekitar kita atas fenomena-fenomena yang terjadi. Seperti kemarin di Bogor itu terjadi bentrokan fisik, ya, antara remaja-remaja, ya, masih banyak yang remaja-remaja, tapi juga ada sebagian yang setengah baya. Bahkan dulu tahun 86 saja ini sudah terjadi, ya. Itu kejadian di sekitar Bogor Raya itu, ya. Di situ dulu suasananya masih gelap, ya, ketika saya masuk ke Bogor itu. Di sana itu kalau sudah matahari terbenam itu di sepanjang terutama di depan Regina Pacis itu kan gelap-gelap sedap di situ. Nah itu banyak nongkrong di situ remaja-remaja, ya. Bahkan sampai orang yang umurnya sudah di atas 50 tahun itu nongkrong untuk apa? Nunggu pelanggan. Nah, ini suatu kehidupan yang gelap, ya, untuk wilayah Bogor. Dan sekarang terjadi lebih massal lagi sehingga untung bentrokan itu tidak menimbulkan korban yang tidak kita inginkan. Nah, karena itulah kita harus menelaah lebih dalam lagi kenapa fenomena-fenomena semacam itu terjadi, dan tentu saja apa sikap kita atau tindakan kita sebagai seorang
penyandang dakwah, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang profesional untuk bisa mencari suatu solusi sehingga peradaban adiluhung bangsa ini tetap bisa dipertahankan. Untuk tidak memperpanjang kalam, langsung saya kembalikan kepada Pak Sri Lalu Gede Parma yang akan yang selalu setia mendampingi kita. Kepada Romo Kim nanti mohon untuk bisa memberikan suatu penjelasan dan juga bagaimana kita bisa melihat persoalan ini dari berbagai seginya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita langsung saja untuk membahasnya. Untuk itu kami serahkan sepenuhnya kepada Romo Kim. Silakan Romo Kim. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Guru Tua sebagai pembimbing dari agenda AU ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, yang memaksa kami untuk melakukan sejumlah hal yang kalau nggak dikasih tugas nggak dikerjain gitu. Jadi alhamdulillah ini memang sangat strategis dan seperti kata salah satu dari anggota grup kita bahwa Guru Tua ini selalu menginspirasi, luar biasa. Semoga sehat selalu Guru Tua Gede Parma. Yang saya hormati Profesor Mastur Thoib, orang tua dan guru kami, Buya Alif yang tak pernah lelah memberikan kita asupan-asupan bergizi, ya, Masya Allah, Tabarakallah. Sehat selalu Profesor, ya, jangan pernah lelah memberikan kita ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Insya Allah semuanya akan menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin. Yang saya hormati juga para hadirin yang hari ini hadir dari Karawang sampai Gorontalo. Alhamdulillah Ustadz Birza dan Ustadz Anton Sabut, terima kasih sudah menghadiri agenda ini. Hadirin sekalian berbahagia, betul sekali apa yang disampaikan oleh Profesor Mastur Thoib tadi bahwa bagaimanapun persoalan, permasalahan remaja adalah bagian dari tanggung jawab kita dan ini menjadi tonggak dari sebuah peradaban, dari mulai peradaban Mesopotamia sampai peradaban Islam dan hingga hari ini peradaban Barat yang diawali dengan Renaissance ini memang menjadi sebuah pelajaran bagi kita untuk mempersiapkan masa depan peradaban kita. Dan salah satu tonggak atau fondasi yang paling mendasarnya adalah generasi muda, dalam hal ini adalah remaja. Disinggung tadi oleh Guru Tua Gede Parma bahwa ada sejumlah organisasi yang memang concern di bidang itu untuk mendidik generasi muda, mendidik remaja. Salah satunya adalah Pelajar Islam Indonesia dan hari ini masih tetap bergerak berjalan dengan kurang lebihnya begitu, tapi tetap saya
memberikan nilai positif dan luar biasa untuk para pejuang-pejuang peradaban ini. Masih ada gitu loh remaja-remaja yang bicara tentang politik Islam, tentang Hassan al-Banna, tentang pergerakan dan sebagainya. Dan kemarin di semester ini pesantren kami bisa mengirim sekitar 17 orang eh, ke baik training LBTD, Brigade Dasar maupun LIT dan Leadership Basic Training di Kabupaten Bekasi maupun ke Tasikmalaya gitu. Ini menjadi bagian dari upaya kita dalam aplikasi untuk mempersiapkan remaja merebut peradaban masa depan Islam gitu. Nah, eh, namun demikian dalam eh, akhir-akhir ini tentu saya kira kita dihentakkan, ditampar oleh sebuah fenomena yang luar biasa ekstrim gitu, menyangkut perilaku remaja, kerusakan kerusakan remaja, dan ini yang saya khawatirkan menjadi kerusakan peradaban di masa yang akan datang gitu. Mudah-mudahan tidak terjadi ya. Dan malah sebaliknya yang akan menang adalah peradaban-peradaban Islam. Misalnya kita tahu dari Sampang itu ada remaja 15 tahun diduga diperkosa puluhan anak gitu. Ini merupakan tragedi kemanusiaan. Lalu di Demak juga ada eh, tawuran yang dilakukan oleh para remaja gitu. Kemudian di Jawa Tengah ini ada sejumlah remaja yang diduga memperkosa siswi SMA, tentu remaja juga. Ya, kemudian juga dari fenomena di kampung kami, betapa banyak eh, mereka-mereka yang menikah itu, kalau dulu istilahnya MBA, ya Married by Accident gitu. Jadi eh, eh, tinglu kalau bahasa orang sini, gitu, bunting dulu gitu. Jadi di DP ceritanya sebelum dia menikah gitu. Kemudian juga eh, belum lama dalam tahun-tahun terakhir ini ada seorang remaja yang meninggal dunia karena minum minuman keras dan oplosan begitu. Itu di kampung kami. Kemudian eh, ada pengalaman yang sungguh menyesakkan dada ketika anak seorang ustadz kami itu eh, berkelahi gitu, perempuan antar perempuan, janjian, kemudian mereka berantem melalui chatting, lalu janjian untuk apa tawuran gitu antar wanita anak SMP, dan itu kemudian divideokan. Nah, setelah jadi masalah, ya akhirnya kan panjang urusannya gitu. Dan menjadi sebuah catatan bagi kami bahwa Ustadz pun kadang-kadang juga agak sulit untuk menjaga anak-anaknya gitu. Nah, kemudian eh, seorang remaja juga di level kampung kami ini itu matanya mengalami kebutaan karena diduga dia minum minuman yang sudah dicampur apa gitu. Kita tidak bisa mendefinisikan itu dan sampai akhirnya dia tidak bisa melihat gitu. Ya termasuk misalnya tawuran-tawuran eh, antar geng di tempat kami di Kabupaten Bekasi itu terjadi dan dilakukan oleh para remaja-remaja tanggung itu gitu, bukan anak-anak gede yang SMA tapi anak-anak SMP, bahkan ada yang SD begitu di ini itu. Dan itu yang unik dan yang menggetarkan kemudian adalah bukan hanya tawuran antar geng atau antar kelompok-kelompok remaja, tapi mereka menyerang siapapun yang lewat gitu. Ini luar biasa eh, mengkhawatirkan dan mencemaskan gitu. Masa depan Indonesia, apa yang akan terjadi dengan fenomena seperti ini. Dan banyak lagi saya kira dalam level-level yang eh,
baik dalam skala ringan, menengah maupun berat, itu yang pasti kita mendapatkan informasi itu di akhir-akhir ini. Dan eh, ini menjadi sebuah tantangan bagi kita untuk membangun sebuah analisa sosial dan kajian. Oleh karena itu, maka Guru Tua Gede Parma memberikan inspirasi bagi kami untuk membangun Islamic Juvenile Studies gitu. Dan ini memang cocok gitu dengan eh, peran-peran kami di Pondok Pesantren Sekolah Alam Prasasti yang selama dari tahun 2017 kita bangun, juga sebelumnya pernah aktif di Pelajar Islam Indonesia. Jadi betul-betul pas mensistematisasi apa yang kita cemaskan dan mencoba menghadirkan sebuah kajian dan mudah-mudahan gitu solusi bagi peradaban Islam di masa yang akan datang. Hadirin sekalian, kesempatan kali ini kami hanya memantik sementara kami butuh masukan-masukan eh, yang kemudian nanti akan kita coba aplikasikan wabil khusus untuk pesantren kita, institusi kita, atau mungkin nanti ada pesantren atau lembaga-lembaga pendidikan yang berkenan untuk bekerja sama untuk melakukan pembinaan atas remaja-remaja kita. Gitu. Nah, ini fakta yang tidak bisa terbantahkan betapa fenomena eh, remaja di Indonesia itu mengalami sebuah kejadian-kejadian yang kita eh, mengelus dada. Fakta data terkini, prevalensi di Lampung, di Provinsi Lampung, kasus kekerasan seksual mendominasi laporan kekerasan. Dari 612 laporan kasus kekerasan dihimpun hingga November 2024, sebanyak 475 kasus atau 77,6% adalah kekerasan seksual dengan mayoritas korban adalah remaja perempuan berusia 13-17 tahun dan anak-anak. Gitu. Dan angka ini sejalan dengan data lain yang mencatat 586 kasus kekerasan seksual di Lampung hingga September 2025. Gitu. Ini secara faktual ada di Lampung gitu. Kemudian dan pelakunya ini adalah remaja. Misalnya bagaimana kasus pemerkosaan bergilir terhadap remaja 15 tahun di Sampang, Jawa Timur. Ini eh, melibatkan sedikitnya 27 pelaku yang mayoritas itu adalah eh, anak-anak di bawah umur gitu ya. Pelaku berusia 18 dan 21 tahun memperkosa anak di bawah umur, dan di Jakarta seorang remaja berusia 14 tahun menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak-anak tetangganya gitu. Dan ini kemudian di slide kami ditutup dengan kalimat yang eh, tren meningkat. Kekerasan seksual terhadap anak remaja meningkat setiap tahunnya dan sebagian pelaku justru berasal dari kalangan sebaya korban gitu. Kalau dulu pelakunya adalah orang-orang dewasa atau ini, ya, hari ini banyak terjadi dilakukan pelakunya oleh anak di bawah umur. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh remaja merupakan fenomena yang sangat memprihatinkan dan kian marak terjadi. Data dan kasus-kasus terkini menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual tidak hanya berasal dari kalangan dewasa, tapi juga dari anak-anak dan remaja di bawah umur gitu. Ya. Nah, eh, apabila kita telisik satu persoalan yang terjadi, itu ada beberapa detail-detail yang membuat kita eh, mencekam gitu ya. Bahwa misalnya modus operandi dan profil pelaku dari kasus-kasus yang terungkap terlihat pola dan faktor yang berulang. Pertama, ancaman. Jadi ini terjadi dengan mengancam akan menyebarkan video atau foto korban jika tidak menuruti keinginan pelaku. Gitu. Ada juga yang memberikan bujukan dengan mengiming-imingi hadiah seperti ajakan bermain game kepada anak-anak. Gitu. Ya, persoalan game online ini menarik. Betapa tadi pengalaman seorang anak dari guru kami di pesantren itu, dia ikut dalam game online. Tapi kemudian setelah dia ikut, dia dimasukkan dalam sebuah grup pornografi dan porno aksi begitu. Lalu ketika ketahuan oleh ayahnya, dia keluar, tapi besok masuk lagi, keluar masuk lagi ke grup itu gitu. Jadi rupanya
game online itu diduga sebagai perangkap awal dari em, em, apa, modus operandi dari para predator-predator remaja ini gitu ya, ini game online gitu, sehingga ketika sudah masuk udah nggak bisa keluar ya. Ustadz yang satu ini sampai kemudian membuang kartunya karena nomor itu sudah terkontaminasi begitu dengan jaringan-jaringan perusak, jaringan-jaringan iblis yang menghabisi anak-anak remaja kita gitu. Dan ini yang terjadi bagaimana mereka memanfaatkan media sosial, TikTok, WhatsApp, YouTube, gitu, Facebook dan sebagainya sebagai akses untuk berkenalan, akses interaksi, kemudian mengajak bertemu di tempat sepi dan seterusnya begitu. Ini yang terjadi. Lalu kemudian disitulah ada kekerasan fisik dan juga minuman keras. Selalu saja ada minuman keras gitu. Saya eh, berpikir bagaimana caranya melindungi anak-anak kita ini dari minuman keras karena modus operandi selalu diselingi dengan minuman keras gitu. Memberi korban minuman keras bisa tuak, bisa yang tradisional maupun yang modern sebelum melakukan aksi. Dan kemudian beberapa pecandu itu juga mengaku kecanduan pornografi, ya apa istilahnya tak kuasa menahan nafsu gitu, karena kecanduan konten-konten dewasa. Dan hari ini konten-konten dewasa ini luar biasa kita mudah dapatkan di media-media sosial atau internet ya. Kemudian ini juga menjadi sebuah catatan bagaimana orang tua hari ini karena mungkin sibuk, karena mungkin tekanan ekonomi, karena mungkin hal-hal lain gitu ya, atau adanya kurangnya pengawasan. Korban dan pelaku seringkali memiliki pengawasan keluarga yang lemah, misalnya orang tua korban adalah penyandang disabilitas atau tidak tinggal bersama orang tua, sehingga orang-orang yang menjadi korban ini mereka biasanya diawali dengan kurangnya pengawasan gitu, kurangnya pengendalian kontrol dari orang tua. Salah satunya misalnya handphone gitu. Orang tua kadang-kadang menyerahkan handphone, anak-anak terlalu dini diberikan handphone, kemudian menyerahkan semuanya pada anak-anak, bahkan dibuat sandi gitu, password, sehingga orang tua nggak bisa ngontrol. Bila kalau eh, pengalaman begitu dari guru kami di pondok pesantren itu, ketika mereka balik dari rumah, mereka bebas di rumah, mereka bebas pakai handphone di tempat kita tidak, itu handphonenya dicek sama eh, gurunya gitu, dan itu luar biasa menegangkan dan mengkhawatirkan gitu isi-isi dari eh, handphone-handphone itu. Ini menjadi sebuah fenomena umum di mana modus operandi dan eh, bagaimana detailisasi pelaku itu terjadi melalui handphone menjadi ini. Kemudian juga ada tekanan teman sebaya, kasus dengan banyak pelaku menunjukkan adanya normalisasi pelaku yang menyimpang dalam kelompok. Artinya bahwa kadang-kadang misalnya dalam kasus tawuran ada sekelompok orang yang memang menjadikan sebuah komunitas-komunitas mereka ini sebagai ajang untuk menunjukkan sesuatu gitu, ya keberanian, ya eh, fenomena diri, identitas diri gitu, sehingga mereka berani mencelakai orang lain gitu. Itu tanpa ada motif apa-apa, cuma sekedar menunjukkan dirinya saja gitu, menunjukkan dirinya sebagai remaja gitu. Ini sangat memprihatinkan gitu ya. Lalu saudara sekalian, di dalam eh, banyak definisi, salah satunya dari definisi versi Barat bahwa bagaimana remaja itu sebagai masa transisi yang kompleks dari anak-anak menuju dewasa. Dan istilah yang umum digunakan adalah adolescent yang berasal dari bahasa Latin, adolescere yang berarti tumbuh menjadi dewasa gitu ya. Nah, ini kita coba eh, buka bagaimana para remaja itu dalam berbagai versi bagi peradaban, sehingga kita mudah-mudahan setelah eh, analisa sosial ini ada sebuah solusi dari masyarakat ini, dan mudah-mudahan bisa membaik begitu. Bahwa secara garis besar definisi mencakup tiga dimensi perubahan utama yang saling terkait seperti yang dirumuskan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Yang pertama, secara biologis, periode dimulai dengan tanda-tanda pubertas
kematangan seksual yang berakhir saat kematangan seksual tercapai, gitu ya. Ini definisi Barat. Kemudian psikologis, terjadi perkembangan pola pikir dan identitas diri dari cara berpikir anak-anak menuju cara berpikir orang dewasa. Lalu ada secara sosial ekonomi, proses peralihan dari ketergantungan penuh pada orang tua menuju kemandirian terutama dalam hal ekonomi. Dari sudut pandang psikologi, beberapa tokoh juga memberikan penekanan yang berbeda. Misalnya salah satunya melihat bahwa remaja, individu yang mulai mengintegrasikan diri ke dalam masyarakat dewasa dan merasa setara dengan orang yang lebih tua, atau mereka pengennya dianggap tua begitu, sehingga melakukan hal-hal yang di luar dari kebiasaan normal para remaja gitu ya. Sementara itu, Stanley Hall yang dianggap sebagai pelopor studi ilmiah tentang remaja di awal abad 20 menggambarkan periode ini sebagai memang menjadi masa yang penuh badai dan tekanan, storm and stress. Ini menurut Stanley Hall, gitu ya. Nah, Apa itu? lalu rentang usia yang bervariasi, meskipun definisi konseptualisasi relatif seragam, batasan usia untuk masa remaja tidaklah tunggal dan bervariasi bergantung pada ahli dan konteksnya. Namun pada umumnya usia ini berada antara 10 hingga 21 tahun. Dan ini berikut pertimbangan dari para ahli tentang definisi tentang remaja gitu. Nah, hadirin sekalian, tentang fase badai dan tekanan, ini istilah yang dipopulerkan oleh Stanley Hall tahun 1814 sampai 1924, yang dianggap sebagai bapak psikologi remaja, yang menggambarkan masa remaja sebagai periode yang penuh gejolak, konflik dan perubahan suasana hati yang ekstrim, yang ibaratkan sebagai masa kelahiran kembali, rebirth, ketika manusia bertransisi dari hewan menuju peradaban. Ini istilah atau definisi dari Stanley, gitu. Nah, kemudian ada juga komponennya bagaimana terjadi biasanya dalam masa-masa ini ada konflik dengan orang tua, bagaimana remaja mulai mempertanyakan otoritasnya dan aturan keluarganya, mereka ingin mandiri dan memiliki ruang sendiri yang sering memicu perdebatan, ketegangan atau perang dingin di rumah gitu. Karena sesuatu sehingga hubungan dengan orang tua ini terganggu, lalu sang remaja mencari solusi dengan orang-orang tertentu yang dianggap pilihan bijak, tapi ternyata malah menjadi sebuah awal dari bencana gitu. Ini kejadiannya. Kemudian juga secara psikologis, emosi remaja itu turun naik dengan cepat dan sulit diprediksi. Mereka bisa sangat bahagia dalam 1 menit, lalu tiba-tiba menjadi murung, sensitif, atau mudah tersinggung tanpa sebab yang jelas karena lonjakan hormon dan perkembangan otak. Dan emosi remaja ini juga tak lepas dari apa yang terjadi di hari-hari sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, bagaimana kondisi rumah tangga dari orang tuanya ini menjadi penentu dari konstruksi psikologis hari ini. Anak-anak yang orang tuanya sering berdebat, berantem, berkelahi, bahkan terjadi kekerasan dalam rumah tangga, itu cenderung dia punya modal atau potensi atau disebut oleh psikolog sebagai inner child gitu, yang kemudian melampiaskan kekesalannya ini kepada teman-teman sebayanya. Cukup aneh ketika melihat bagaimana seorang anak tanpa sebab musabab tertentu kemudian dia langsung menyerang kawan-kawannya begitu. Ini kan jadi persoalan karena kemudian kawan-kawannya membalas dan akhirnya terjadi perkelahian gitu. Itu yang terjadi kerap di anak-anak siswa atau santri kami di pondok pesantren. Nah, selidik punya selidik memang sang siswa ini punya persoalan dengan masa lalunya. Orang tuanya bercerai, kemudian diketahui kita gali orang tuanya punya kebiasaan yang buruk gitu ya, sering melakukan kekerasan pada anak dan lain sebagainya, sehingga inner child-nya itu menjadi pemicu dari ini. Betul kata Gede Parma tadi, kita kadang-kadang fokus pada akibatnya saja ketika terjadi melihat fenomena ini gitu. Padahal sebab musababnya di awalnya kita agak lupa. Padahal itu yang menjadi sebuah eh, pemicu atau trigger dari terjadinya perkelahian atau tawuran antar anak-anak gitu. Nah, ini menjadi PR bagi kita bagaimana kita menebarkan kebaikan dari rumah tangga, dari
madrasah awal ibu dan orang tua di rumah, sehingga anak-anak itu punya tangki cintanya itu besar, sehingga tangki cintanya penuh, sehingga tangki cintanya bisa untuk memberikan cinta lagi kepada orang lain. Ini bagaimana kalau misalnya orang itu, anak itu tidak punya eh, apa, tangki cintanya itu kosong, sehingga yang miris itu eh, kadang-kadang yang masuk ke pondok pesantren kami gratis gitu ya, dan kadang banyak dari mereka adalah anak-anak dari kalangan menengah ke bawah. Kadang-kadang mereka tuh bukan hanya miskin ekonomi, tapi juga miskin sopan santun, miskin akhlak, miskin adab. Ini juga menjadi catatan penting bagi kita. Bahwa kadang-kadang begitu ya, karena keluarga yang dari menengah ke bawah gitu ya, cenderung miskin. eh, Mereka sibuk dengan ini, sehingga mereka sibuk dengan mencari untuk suap nasi, sehingga lupa untuk membangun akhlak yang baik buat anak-anak gitu. Nah, dalam fase storm and stress ini juga ada pendorong batas atau risk-taking behavior yang mencoba hal-hal baru yang berbahaya, menentang norma atau bertindak impulsif. Itu terjadi karena bagian otak yang mengatur emosi. Sistem limbik berkembang lebih cepat daripada bagian otak yang mengatur kontrol diri dan logik konteks. Ya. Ini konteks psikologis. Jadi penting untuk diketahui bahwa tidak semua remaja mengalami fase ini dengan tingkat keparahan yang sama. Penelitian modern dari psikolog seperti Jeffrey Jensen Arnold menunjukkan bahwa badai tekanan bersifat kultural dan individual. Ya, memang ini sebuah skalanya pasti berbeda-beda tiap individu. Dan kemudian juga tidak universal, di mana banyak budaya termasuk masyarakat Asia atau tradisional, masa remaja bisa berjalan jauh lebih tenang karena ekspektasi peran dan transisi menuju dewasa lebih jelas lagi. Gitu. Nah, kemudian tergantung lingkungan, faktor seperti pola asuh orang tua, otoritatif atau otoriter, dukungan teman sebaya, kondisi ekonomi, dan kepribadian anak sangat mempengaruhi beberapa besar badai yang mereka alami. Hadirin yang berbahagia, persoalan lingkungan ini menjadi penting saya kira untuk kita perhatikan. Bagaimana kadang-kadang di rumah sudah baik, orang tuanya sudah baik, ini malah lingkungan yang menjadi predator, predator anak-anak remaja ini yang mengajak, mengantarkan dan eh, membawa anak-anak itu kepada suasana atau yang lingkungan yang tidak baik gitu. Ini menjadi perhatian bagaimana melindungi anak-anak kita dan mencoba memberikan yang terbaik gitu. Dan lalu hanya sebagian kecil studi menunjukkan bahwa sekitar 20-25% remaja yang benar-benar mengalami konflik orang tua yang parah secara klinis. Mayoritas remaja lainnya memang mengalami pasang surut emosi, tapi masih dalam batas wajar dan mampu menjalin hubungan baik dengan orang tua. Ya, eh, hadirin sekalian, ini yang menjadi fakta dan data hari ini dan juga menjadi perhatian kita. Oleh karena itu, maka saya cukupkan presentasi saya sampai sampai di sini karena kemudian saya ingin semua kita bicara tentang fenomena ini dan juga solusinya khusus untuk para remaja gitu. Jadi saya cukupkan untuk memberikan kesempatan bagi kita semua untuk berbagi. Saya butuh untuk saya pribadi dan institusi kita dan umat juga butuh bagaimana Islam memberikan solusi atas persoalan ini dan juga peradaban masa depan bagaimana yang kita bangun dengan fenomena eh, apa fenomena remaja yang seperti ini. Jadi hadirin, ini apa yang kami bisa berikan sampaikan tentang fenomena remaja kita, anak-anak kita, dan saya mohon pada hadirin semua untuk bisa memberikan satu dua masukan ke depannya seperti apa sehingga Islamic Juvenile Studies ini bisa secara sempurna kita bisa hadirkan kepada masyarakat dan menjadi wakaf ilmu buat kita semua. Demikian dari saya kembalikan pada guru tua. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, para hadirin, setidaknya kita mencatat itu setidaknya ada 9 fenomena di tingkat hilir pada kaum remaja, yaitu pertama adalah soal terjadinya krisis eksistensi,
Kemudian yang kedua narkoba, menjadi sasaran narkoba. Ketiga adalah tawuran seperti biasa, seperti banyak itu. Kemudian yang paling sedang berbahaya yaitu LGBTQ. Ini sangat berbahaya karena bersifat sistemik. Kemudian yang kelima adalah pelacuran. Pelacuran remaja ini terjadi di banyak negara. Negara-negara miskin atau kawasan-kawasan miskin. Kemudian yang keenam adalah konsumerisme. Remaja sebagai pasar dari manufaktur. Ini skenario internasional atau skenario nasional ya. Di tubuh remaja itu isinya ya kira-kira pabrikan semua lah ya, dari model rambut, alis, kemudian lipstick ini jadi sasaran empuk untuk pabrikan. Kemudian yang ketujuh adalah trafficking karena ini yang terjadi adalah pada banyak kejadian organ-organ remaja ginjal sama dengan satu iPhone begitu sudah dikenal sama menjadi dikenal ininya eh, semacam omongan gitu ya. Kemudian yang ke-8 saya lihat kepada perjudian, kasus-kasus perjudian itu banyak sekali kita lihat pada anunya remaja, termasuk yang ketangkap terakhir di Vietnam itu rata-rata remaja. Kemudian ke-9 adalah hacker ya, hobi hacker. Karena sifatnya yang pendiam, rata-rata hacker atau scam itu juga para remaja. Nah, fenomena yang menarik adalah agama dan negara tidak terlalu peduli pada kaum remaja. Jadi agama tidak ada pemerhatian agama eh, untuk remaja secara spesifik dan terencana, secara sistematis. Kecuali anak-anak remaja dijadikan kuping anggur, kan, untuk diceramahi gitu, ya. Jadi anak remaja ini tidak lebih dari objek daripada pelampiasan orang yang sedang belajar agama. Jadi akhirnya ya anak sendiri. Kemudian yang terjadi adalah tindakan-tindakan yang tidak diinginkan atau kontra daripada apa yang diarahkan itu. Kemudian memang saya kira negara juga tidak ada pemedulian. Sampai saat ini tidak ada komisi negara bidang remaja. Saya kira ini jadi menarik. Anak-anak ada, ibu-ibu ada komisinya, komisi ibu ada, komisi anak-anak ada, komisi lansia ada, komisi remaja tidak ada. Nah, itu juga dibuktikan pada sistem hukum. Nah, hukum untuk anak-anak ada, hukum untuk orang tua ada, hukum untuk remaja tidak ada. Sedangkan misalnya di Amerika dan di Inggris ada khusus hukum untuk remaja yang disebut sebagai juvenile law. Jadi remaja itu memiliki satu sistem hukum sendiri sehingga dia lebih pemerhatian. Dulu ada BISPA ya di penjara itu ada BISPA. BISPA itu untuk kenakalan remaja. Tetapi pada saat itu kenakalan remaja masih sangat sederhana dipandang sebagai bentuk dari ekspresi atau kesalahan parenting. Jadi persoalan remaja dilihat sebagai kesalahan parenting atau mistake of parenting. Tapi yang terjadi sekarang dia bukan mistake of parenting, ini skenario, ini adalah pasar, ini adalah industri dan seterusnya. Para sahabat semua, saya kira ingin kita dorong untuk kita dorong untuk pemahaman atau upaya untuk pemerdulian yang lebih dalam. Bersama kita pagi hari ini tentu saja sudah hadir Kiai Ramilus, ini tokoh kritis kita yang saya kira akan ada solusi yang lebih komprehensif. Tentu ada Bang Mirza Setiawan yang bergaul dengan dunia remaja sejak remaja.
Jadi itu luar biasa ya. Sejak remaja peduli pada remaja sampai tua-tua begini punya anak remaja juga itu tetap aja perhatian luar biasa. Nah, kemudian ada juga Mas Sulman, apa, Ustadz Sulman, bersama kita ada Khalifah Al-Jazirah, bersama kita ada uh, Bang Anton Sabu, sama juga bersama apa budayawan Habib Tegumonti dan para sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Tadi ada Prof. Pastor. Nah, saya kira ini juga ada guru remaja, tapi remaja baik-baik yang diajar ini. Bapak Ustadz Tuan Yusuf ini, ini guru dari sekolah remaja di Insan Cendekia. Tapi itu apa remajanya remaja baik-baik itu ya. Semua tahu ada juga pengalaman khusus kan Tuhan. Kira-kira saya kira benar. Kami persilakan yang berkenan untuk memberikan tanggapan. Ya, Yang ingin memberikan tanggapan, ya, Bang Rizak yang ya. peduli remaja dari remaja sampai Bismillahirrahmanirrahim. sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan Bang Rizak. Ya, terima kasih atas waktunya dan pemaparan yang disampaikan Setiawan. Kim. Oke, silakan. Bisa didengar? Halo? Bisa, clear. Silakan lanjut. Ya. Apa yang disampaikan oleh Romo Kim ini adalah satu realitas yang terjadi di masa-masa yang sekarang ini yang tentunya ini membawa keprihatinan kita untuk masa depan peradaban umat, terutama fenomena-fenomena yang tadi disampaikan memang itu realitas yang ada, yang sebenarnya kalau kita lihat ini ada sudut pandang kita terhadap remaja gitu. Akan mungkin sedikit berbeda kalau sudut pandangnya atau angle-nya ini dilihat dari remaja ke remaja itu sendiri gitu. Karena kalau dari angle yang kita ambil adalah dari kita yang sudah menginjak purna dewasa atau sudah tua ini, logika pembandingnya adalah pada saat kita masih remaja. Padahal setiap zaman, setiap masa itu ada tokoh-tokohnya, ada fenomena dan ada sistem kehidupan yang itu melatar belakangi munculnya fenomena-fenomena tersebut gitu. Dan setiap zaman itu pasti ada tokoh-tokoh yang akan muncul sesuai dengan zamannya untuk peradaban di masanya gitu. Satu yang tadi sangat spesifik tersampaikan ini adalah gejala terutama di masa-masa tahun 80-an itu fenomena-fenomena tentang bagaimana ideologis itu sangat kental sekali, terutama itu di remaja. Kalau mungkin seusia Romo Kim ini adalah bagaimana pengaruh Ikhwanul Muslimin itu sangat ketat sehingga kakak-kakak kita itu membuat sebuah gerakan, sebuah upaya untuk menangani remaja ini dengan daurah-daurah, lebih spesifik ke arah ideologis itu. Dan mungkin lebih bahasa ininya adalah penanaman untuk akidah kita gitu. Nah, di masa-masa sekarang ini, di masa-masa yang cair dengan industrialisasi teknologi, dengan kecepatan yang sangat tinggi, ini kita memotret tidak mampu untuk melebihi generasi yang sekarang ini gitu. Perkembangan teknologinya sangat cepat, kultur budayanya berkembang sangat cepat, sementara background kita dalam memotret ini juga tertinggal yang tidak kita sadari penuh gitu. Nah, akan lebih
esensial kalau kita bisa melihat dan memotret kondisi yang ada sekarang ini dari kacamata generasi yang sekarang. Sayangnya di salah satu wadah kita yang kita tekuni dulu di PI ini sampai saat sekarang ini masih belum menemukan pola-pola yang cukup efektif untuk bagaimana bisa berkiprah pada masanya gitu. Teknologi informasi yang berkembang misalkan melalui gadget yang ada, ini sesuatu yang netral kalau saya pahami dari apa yang disampaikan Datuk Munti itu tentang bahwa informasi dan teknologi termasuk AI di sini ini adalah sesuatu yang netral yang bagaimana kita bisa membuat ini menjadi bermanfaat atau bahkan mudorot itu. Nah, tadi yang tersampaikan oleh Romo Kim adalah sesuatu yang banyak yang kemudorotan yang itu muncul dari teknologi tadi gitu. Nah, keberimbangan yang ada mestinya tadi yang disampaikan oleh Guru Gede bahwa pemerintah ini harus hadir. Tidak bisa kita hanya menyerahkan kepada orang tua gitu. Pemerintah melalui kelembagaan harus hadir terstruktur, sistematis dengan pendanaan yang semestinya lebih. Karena ini menyangkut peradaban masa depan gitu. Ini mengangkut tentang pembangunan SDM kita gitu. Tapi kenyataannya bahwa pemerintah tidak berperan optimal untuk pembangunan SDM ini gitu. Bahkan di saat KB kita terposisikan sebagai salah seorang menteri koordinator SDM ini juga belum mampu untuk berbuat banyak. Di sisi yang lain, mereka dengan sangat gencarnya, ya ini sebuah proksi untuk penghancuran generasi, untuk penghancuran sebuah negara atau masyarakat yang menurut saya ya penjajahan ini dilakukan secara sistematis. Baik itu merusak generasi muda melalui tadi yang disampaikan adalah dengan narkoba, dengan gadget, dan itu memang ada pola-pola yang berkolaborasi dengan kepentingan-kepentingan lokal juga. Kepentingan-kepentingan yang kalau kita lihat baik itu kepentingan industri untuk tujuan ekonomis maupun kepentingan-kepentingan global untuk bagaimana bisa melanggengkan kekuasaan dan oligarki ini. Upaya-upaya yang pernah dan dicoba ini adalah masih yang bersifat parsial gitu. Ada suatu upaya misalkan yang disampaikan di Jawa Barat ini oleh Deddy Mulyadi. Meskipun di banyak sisi ada yang minusnya, tetapi ada satu sisi positifnya bagaimana dia mencoba untuk menangani tentang perkelahian atau tentang tawuran ini gitu. Dia bikin sebuah sekolah atau dia bikin sebuah pelatihan terutama untuk anak-anak dilatih. Tetapi yang agak dan perlu untuk kita sama-sama kaji adalah kurikulum yang dipakai ini masih sementara ini mengadopsi kurikulum militer. Gitu. Nah, apakah ini relevan dengan kondisi remaja, relevan dengan kondisi teknologi kekinian, dan apakah ini antisipatif terhadap perkembangan kejiwaan anak, dan terutama demokratisasi di masa yang akan datang, ataukah justru eksesnya akan kita lihat di 5 atau 10 tahun yang akan datang. Nah, ini masih perlu. Tetapi satu sisi
saya menghargai upaya untuk melakukan sebuah solusi sementara ini bagaimana mengatasi tawuran dan bagaimana membangkitkan kembali beberapa remaja yang mengalami broken home tadi. Gitu. Kita juga pernah mencoba untuk mengarahkan terutama di anak-anak SMK karena kebetulan saya salah satu pengajar di SMK ini dengan mencoba untuk meningkatkan dan melihat kemampuannya terutama untuk menggeser yang menurut saya pergeseran usia ini anak-anak perkuliahan sempat beberapa kali ini di dalam mengemukakan ide-idenya di dalam ikut berkontribusi terhadap demokrasi ini sudah ada sebagian yang terkontaminasi dengan kepentingan-kepentingan praktis itu. Nah, di sini kita pernah berupaya untuk bagaimana memunculkan dan sempat beberapa waktu yang lalu terekspos juga bahwa anak-anak SMK, anak-anak SMA yang punya hobi atau yang agak sering tawuran, kita arahkan untuk bisa ikut berdemo sebagai salah satu upaya menunjukkan jati dirinya. Nah, ini juga kita anggap untuk bagaimana mengekspresikan dirinya di jalan kebenaran gitu. Yang punya keberanian untuk bagaimana bisa mendobrak demokrasi yang sekarang ini yang lebih ke arah kepentingan gitu. Kita pernah mencoba untuk bagaimana anak-anak ini ikut serta menyampaikan ide-ide dasarnya yang masih tidak tertunggangi oleh beberapa kepentingan-kepentingan tertentu. Kita masih melihat bahwa anak-anak ini bisa untuk diajak untuk menyampaikan informasi atau menyampaikan pendapat atau perjuangkan apa yang menjadi idealismenya itu dengan murni gitu. Nah, sehingga itu beberapa waktu yang lalu kita sempat melihat beberapa anak SMK ikut dalam berdemo dan ada beberapa yang tertangkap. Nah, itu kita juga pernah mencoba ke sana. Apakah ini menjadi salah satu alternatif? Saya rasa ini hanya upaya-upaya yang sangat parsial gitu. Nah, yang perlu diupayakan adalah tadi upaya sistematif dari pemerintah dengan dukungan anggaran yang cukup untuk bagaimana kita bisa membentengi budaya-budaya yang ini tidak yang atau akan menghancurkan dari generasi kita yang akan datang. Nah, siapakah yang berperan untuk bagaimana bisa itu tertangani dengan baik? Ya, saya rasa adalah bagaimana kita bersama-sama bisa memberikan masukan kepada pemegang policy ini agar pembangunan yang diupayakan keperpihakannya adalah keperpihakan kepada pengembangan SDM yang ada terutama untuk generasi yang akan datang. Besar harapan kita bergantinya Menteri Pendidikan yang lebih mengarah ke kegiatan yang menurut saya justru sebaliknya adalah pendangkalan pendidikan kepada Prof. Mukti ini menuju ke bagaimana memperbaiki sistem pendidikan yang ada sebagai salah satu awal untuk ada satu penanganan secara spesifik bagaimana kegiatan-kegiatan ada yang tidak rancu dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang sekarang ini dicoba secara parsial di dalam kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler. Gitu. Sayangnya justru anggaran yang ada di Dinas Pendidikan ini
terpotong jauh sekali yang dipergunakan salah satunya adalah untuk MPG ini gitu. Sehingga lagi-lagi program yang harusnya secara sistematif yang menurut saya harus dipelopori dari salah satu dirjen di kependidikan ini bisa memberikan dampak penanganan remaja ini lebih serius lagi. Saya rasa itu dulu yang perlu saya sampaikan dan terima kasih kepada yang telah hadir untuk bisa memberikan sama-sama pencerahan bagaimana peran kita kepada generasi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa Bang Mirza. Saya kira ini ada poin yang saya tangkap menarik, yaitu pertama perlunya riset partisipatif tentang kondisi remaja secara objektif, agar kita mendapatkan informasi yang kaya, potret yang kaya tentang kondisi remaja kita. Dari apakah memang harus tumbuh ya dari remaja itu riset ke remaja begitu, agar remaja bisa bangun dan bergerak bersama-sama. Kemudian yang kedua, saya kira tadi poin tentang pentingnya advokasi kebijakan dan advokasi anggaran agar remaja, sistem hukum kita juga belum berpihak pada remaja. Ini juga soal. Persilakan Guru Ramilus, Kiai Ramilus. Kiai, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama mohon doa dua sahabat Guru Parma, 51 tahun wafat barusan hari Jumat kemarin. Kemudian sahabat saya itu Mahmudin Sudinto, Rektor 4 UMJ, kemudian aktivis Muhammadiyah dan Komugin. Sedangkan satu lagi sahabat saya Pak Wawan Sukmawan, Darul Falah, Muhammad Nasir, kemudian Ijmi Kahmi, dan Sekretaris BBS Bina Bangsa Sejahtera wafat. Jadi sedang berduka. Kita baca Al-Fatihah sahabat. Baik, semoga pertemuan kita ini menjadi musyawarah dalam masalah buat kita dan bekal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ini kita menghadapi the clash of two generation, pertempuran dua generasi. Generasi old ya kita, dan generasi new anak muda. Tadi ada 7, ada 9 ya. Saya tambah 5. Dari narkoba, tawuran, LGBT saya tambah 5. Pertama instan, kemudian budi ya. Kemudian generasi rebahan, kemudian Gen Z ya. Dan budaya ya, rapuh budaya. Potretnya generasi tua dan muda bisa bagi 3. Pertama, potret generasi tua kaya nilai, perjuangan dan sabar hidup. Yang ketiga, ini godaan jabatan, godaan Yang kedua, potret generasi muda itu pintar, kemudian flowchart dan instan. Dalam konteks remaja bangsa dan masa depan ini yang mengkhawatirkan, karena
100 tahun Indonesia merdeka, Indonesia emas, justru dalam bidang kultur dan penanaman nilai-nilai itu cemas. Mungkin di 100 tahun Indonesia merdeka kita sudah tidak ada lagi. Mungkin ya. Karena rata-rata hidup 60-70, apalagi sekarang sedang musim 58, 59, 60, 61, 62 udah nggak ada. Kalau yang udah 70 lewat kelihatannya ada bonus tuh. 70 lewat kayaknya dibiarin aja oleh Allah. Tapi yang 57, 58, 59, 60, 61, 62 itu banyak yang pergi. Dan itu usia kita. Oleh karenanya saya ya termasuk yang merasa cemas dengan generasi new generasi ini. Yang pertama, dia kehilangan nilai-nilai kesabaran karena yang dimakan semua serba instan. Serba instan, serba Korean Big dan serba ya pokoknya barat. Kenapa? Karena dia tidak dikenalkan oleh pertumbuhan pertanian. Pertumbuhan pertanian maksudnya jiwa sabar sebagaimana petani. Kalau kita kan sekalipun bukan petani, kita kan diajarkan jiwa sabar karena kakek kita, bapak kita semua ada sabar dengan nilai-nilai kesabaran. Yang kedua, kita juga diajarkan mulai dari makan, tidur, ini alami. Alami itu artinya kita diajarkan kesabaran proses. Ini yang lemah dari kita. Yang ketiga, justru yang anehnya terdapat split of personality di kalangan old generation yang sekarang memimpin bangsa. Ini memimpin bangsa kan sebetulnya old generation di mata generasi muda. Justru mereka ini tidak tahan godaan, apa karena terlalu miskin atau terlalu capek berjuang atau gimana, sehingga para pemimpin-pemimpin yang harusnya menjadi contoh teladan justru sebaliknya, dia justru khawatir akan hidup seolah-olah dia membawa bekal akan mati. Emas 74 kilo disimpan untuk persiapan mati, ya, uang ratusan miliar, triliun disimpan untuk mati. Justru seharusnya ya ini old generation itu sudah menghilangkan hal-hal yang berbau materi untuk diserahkan kepada generasi muda. Lahirnya surat-surat wasiat untuk mendirikan volunteers atau kebajikan-kebajikan ya, atau bahasa agama Baitul Mal lahir ya. Justru ini sekarang dilahirkan pukat-pukat harimau, koperasi-koperasi untuk menjerat dana-dana negara. Ini bagaimana caranya ya supaya nilai-nilai old ini merembes, menetes kepada nilai-nilai kepada generasi muda. Dengan tadi generasi muda lebih pintar, kemudian pelocah dan instan, ditambah dengan kaya dengan nilai-nilai dan perjuangan yang alamiah serta daya tahan yang kuat. Ini kan perlu adanya dialog. Forum ini kalau bisa ada juga pertemuan dua generasi, antara generasi 50, 60, 70 dengan generasi 20, 30, 40. Harusnya begitu. Jadi kita bisa bertemu dan kita bisa saling dialog. Oleh karenanya, sebagai penutup, watch out the clash of two generation. Khawatirlah kita kepada terjadinya pertempuran dua generasi yang satu dengan lainnya menjadikan tembok, sehingga ya yang dikhawatirkan sebagaimana bangsa Jepang, diperkirakan bangsa Jepang akan kehilangan penduduknya 30 tahun mendatang karena bangsa Jepang
sudah tidak suka lagi mengenai menikah dan berkeluarga. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi Salam. Waalaikumsalam. Jadi memang kemarin di antara dua fakta, satu adalah tentang paradoks dari apa istilahnya sekarang, the old young gitu ya, orang tua yang berlagak muda, ya. Jadi ada paradoks dari old young yang orang-orang tua tapi bukan tua tambah arif, tapi tua tambah overacting gitu ya. Tua tapi tambah boros, tua tambah serakah. Kayak bukan definisi tua di zaman dulu, definisi tua sekarang memang beda gitu. Orang yang nampak usia tua tapi kematangannya masih sangat muda. Kedua, kita di sisi lain kita ketemu dengan cosplay yang dangkal. Anak-anak muda yang ilmunya dangkal, cosplaynya udah bagus banget ya, jadi kayak kayak dokter atau kayak ulama gitu, tapi sebenarnya kepahamannya dangkal. Nah, yang tidak bisa kita evaluasi salah gitu, kalau kita kritik ya salah, yang yang juga salah gitu. Nah, bagaimana berjalan di antara pematang atas dua lumpur itu, saya kira ini kemudian PR kita. Ini gunanya kita bangun pagi-pagi subuh untuk berpikir kan, agar bisa kita meniti di pematang itu gitu. Ya, jadi kalau kita lihat orang generasi tua, pejabat-pejabat, nah masuk akal. Misalnya tadi tua-tua kumpulin duit, nampak 7 biliaran itu apa? Kan tidak ada alamatnya. Atau emas 74 kilo, itu apa? Kan tidak jelas. Padahal sudah tua. Ini namanya old young. Kan? Kemudian yang kedua adalah tadi, anak-anak muda sekarang kayaknya cerdas, kayaknya hebat, kayaknya. Tapi dangkal, lah gitu. Jadi susah. Nah, ini perlu pendekatan yang lebih spesifik ya. Untuk itulah Prof. Master mengajak kita untuk ngaji subuh-subuh ini kan ceritanya untuk lebih jernih ya melihat fenomena-fenomena itu. Bersama kita pada pagi hari ini ada beberapa kiai, beberapa orang yang sangat mendalami tentang realitas itu. Ada Kiai Sunan ya, Kiai atau juga Kiai Farhan. Nah, apa tadi yang disebut-sebut? Sunman. Apa? Ustadz Sunman Jaya. Masya Allah, manusia matahari gitu ya, Sunman ya. Itu kiai gede, itu kiai dan politisi serta museum hidup. Ya, Sunman ya, manusia matahari. Kalau Batman itu kan ya, kelawar, tapi kalau Sunman itu pasti yang ini bercahaya bagi semua peradaban. Betul, silakan Yai. Beliau diminta, betul bagus. Silakan patah dua kata. Kiai Ustadz Sunman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih atas undangan dari Prof nih. Dan Pak Moderator, staf narasumber, dan hadirin berbahagia. Saya beberapa kali hadir dan sangat menikmati gitu forum ini. Terima kasih banyak. Jadi banyak menyerap lah kira-kira begitu ya. Mohon maaf. Tentang pendapat atau pandangan, saya sendiri belum dapat pengungkapan pada kesempatan ini karena ya tadi itu dari segi pengalaman, ya, kemudian kemampuan, penguasaan keilmuan dan sebagainya belum memadai lah kira-kira seperti itu. Namun demikian saya ingin menyampaikan satu hal saja, Bapak Ibu Bapak yang terhormat. Pertama tentang gejala proses identifikasi, gitu. Bahwa tidak dapat dipungkiri saat ini mungkin putra-putri kita, para remaja kita atau generasi yang sedang tumbuh saat ini mengalami tadi disebutkan istilah split personality ya, atau pecahan kepribadian itu karena memang unsur yang dihadapi olehnya berkenaan dengan proses identifikasi itu.
Demikian, dia tidak menemukan satu miniatur, satu figur, bahkan postur yang bisa menerjemahkan segala nilai yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Jadi hanya pandai menyampaikan, berbicara, tetapi tidak pandai dia mencontohkan bagaimana pembicaraan itu harus diimplementasikan. Yang pertama. Yang kedua, mungkin belum ada jembatan yang disepakati ya antara rumah, masyarakat, dan sekolah itu. Sehingga anak-anak itu akan lain ketika di rumah, ketika di sekolah, kemudian dalam perjalanan dari rumah ke sekolah atau sekolah ke rumah. Jadi memang kepedulian banyak pihak ini belum begitu terlibat secara langsung terhadap keberadaan putra-putri kita ini yang kelak apakah mereka akan menggantikan kita atau melanjutkan kita. Saya menduga mereka cenderung menggantikan daripada melanjutkan itu. Sehingga nilai-nilai yang disampaikan oleh para leluhur kita, oleh para pendiri bangsa kita, oleh para pejuang dalam konstitusi dan peradaban, justru menguap begitu saja. Ya. Tadi narasumber sangat dengan baik menempatkan masalah tersebut. Demikian Pak Moderator, terima kasih banyak atas kesempatan. Mohon maaf lahir batin. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, memang kita berhadapan dengan dua hal yang tadi substansi, yaitu pertama krisis suri tauladan. Kita tidak ada orang tua sekarang yang berkenan mewakafkan diri sebagai suri tauladan. Nah, itu persoalan. Jadi orang tua sekarang lebih senang mewakafkan diri ngurus cucu, ngurus kebon, ngurus jabatan, atau ngurus parpol ketimbang mewakafkan diri menjadi suri tauladan. Nah, karena suri tauladan itu kan nggak ada nomenklaturnya, nggak ada pendanaan pembiayaan. Kalau di tempat lain, misalnya kayak di Rusia, mohon maaf, itu ada fellowship untuk orang tua. Ada biaya hidup. Jadi para orang tua yang mau menjadi suri tauladan, yang kemudian dipelopori oleh Leo Tolstoy dan kawan-kawan, ada biayanya. Jadi kalau misalnya seseorang mau jadi suri tauladan orang tua, itu sudah tidak usah pikirin duit, tidak usah pikirin fasilitas. Disediakan oleh satu lembaga yang dirancang oleh Leo Tolstoy. Tolstoyanism gitu ya, gerakan Tolstoyan. Nah, kita di Indonesia ini yang jaminannya itu Allah, tuh kan, yang panduannya Al-Quran, masih juga ragu sebenarnya, merasa nggak punya jaminan kalau hidup sebagai suri tauladan. Ntar kasih makan siapa? Kalau sakit yang ngurus siapa? Nah, kira-kira gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sangat sangat sederhana. Kedua adalah tadi saya kira menarik untuk apa yang kita sebut sebagai bridge of civilization, jembatan peradaban. Antara tadi peradaban di sekolah, peradaban di jalanan, peradaban di rumah, peradaban di dunia kerja, ini dunia yang berbeda sama sekali. Nggak ada bridging-nya, Pak. Saya kira ini menarik kalau kita tulis atau kita bahas secara spesifik. Atau ada tambahannya mungkin. Gimana kira-kira menurut Ustaz? Saya menduga gini, mohon izin Pak Interupsi. Untuk kelas suri tauladan kan begitu tinggi Pak ya. Bahkan untuk kalangan tertentu saja dengan pesan negarawan itu belum tercapai Pak. Kan sepantasnya mereka yang memiliki jabatan-jabatan negeri, jabatan negara, itu adalah seorang negarawan. Ya belum menjadi suri tauladan begitu. Demikian, terima kasih. Iya, saya kira menarik. Tapi kalau misalnya orang bangsa lain bisa, mestinya kita juga bisa gitu kan. Dan kita kan tersedia bahan bakarnya itu kan tersedia untuk jadi suri tauladan. Kita punya konsep budi pekerti, kita punya konsep tentang keluhuran, kita punya konsep tentang psikologi, kita punya konsep kita punya panduan Al-Quran Al-Hadis. Jadi sebenarnya instrumennya lengkap. Tapi orang kok tidak berkenan, ini kan jadi apa? Jadi satu pertanyaan yang penting begitu. Mas, dan kedua tadi saya kira menarik untuk jadi renungan kita bersama tentang bridge of civilization. Tidak ada jembatan peradaban antara apa yang terjadi di rumah, apa yang terjadi di jalanan, apa yang terjadi di sekolah. Ini sesuatu yang
dunia-dunia yang berbeda gitu. Dunia terbelah yang berbeda, tidak menyatu. Nah, kalau dulu misalnya masih, mohon maaf, zaman Orde Baru lebih menyatu. Jadi kalau kita di rumah disuruh belajar, apa turut sama guru. Di sekolah kita disuruh berbakti pada orang tua. Jadi menyatu dia. Ya, di jalan kita disuruh sopan terhadap orang lain. Nah, kemudian kalau di jalan kita ketemu orang lain juga menyarankan kita untuk baik pada orang tua, baik pada guru. Jadi ada bridge of civilization. Sekarang tidak ada, ini dunia-dunia berbeda. Di rumah ada, nggak urus dengan soal soal sekolah itu berapa bayar, tanya bayar berapa sekarang. Jadi nggak tanya apa yang dipelajari, tapi berapa bayarnya. Di sekolah juga pertanyaan itu adalah sudah bayar atau belum. Ya, jadi tanya-tanya begitu juga di tempat lain. Jadi saya kira gagasan dari Ustadz Sunman tadi tentang Bridge of Civilization menarik kita tulis bersama untuk menjadi refleksi kita sebagai sebuah negara bangsa ya, sebagai negara tunas-tunas kenegarawanan. Kami persilakan yang lain ingin berkomentar. Terima kasih Ustadz, mudah-mudahan sehat. Barokah. Oke, silakan Gus Arya atau tadi Kiai Gus Arya atau Kiai atau siapa berkenan, dari Mas Sani juga yang Mas Sani kan juga orang yang sangat tekun ya untuk membina kaum remaja. Pak Ketua Nusop ini juga Gus Arya persilakan itu sudah. Ada yang lain dulu, ada yang lain silakan dulu. Nanti saya berikutnya. Silakan berkenan. Siap. Oke, silakan. Silakan. Izin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik kalau ngomongin remaja. Saya seringkali agak ini menyaksikan lah, kira-kira begini. Kita melihat remaja saat ini, apakah sama seperti remaja pada saat kita dulu jadi remaja? Sepertinya tidak sebanding, kira-kira begitu. Pertama, kondisi remaja saat ini, semua ruang itu sama, kira-kira begitu. Mau di sekolah, mau di rumah, mau di jalan, itu sama. Karena memang ruang interaksi yang dibangun oleh remaja saat ini adalah yang digenggamnya saat ini. Nah, saya melihatnya ruang interaksi itu terbangun setiap saat dan setiap detik dengan dengan gadget, dengan internet. Mereka terhubung dengan itu, dan ruang komunikasi, ruang gaulnya mereka ada di sana. Nah, kalau kalau kita dulu membandingkan dengan kita dulu, ruang interaksi kita itu ada di ruang-ruang bentuknya fisik. Ada ruang keluarga, ada ruang bermain di di luar rumah, ada ruang belajar di sekolah. Tapi remaja saat ini ruangnya itu adalah di setiap tempat dan di setiap waktu. Nah, ini sesuatu yang yang coba untuk melihat mereka baru berkaitan dengan zaman yang saat ini sedang berjalan. Nah, ini sesuatu yang apakah nilai-nilai yang kita dapatkan atau kita serap dari pengalaman sebagai orang tua atau sebagai generasi lebih lahir itu memang cukup bisa mana nilai-nilai apa lagi, nilai-nilai baru apa yang memang penting bagi remaja saat ini. Karena ruang mereka adalah di setiap ruang itu sendiri. Tidak ada ruang fisik yang sepenuhnya menjadi
komunitas penuh bagi mereka seutuhnya. Karena setiap detik, setiap waktu mereka berkuasa. Saya sih butuh ada nilai-nilai baru yang memang masuk kepada ruang itu. Anak-anak sekarang remaja itu orientasinya pada konten. Hampir semua rata-rata bicaranya konten. Dan mereka melihat dunia ya seperti di konten yang mereka pegang saat ini. Nah, ini yang menjadi hal yang saya pikir butuh banyak didialogkan dengan generasi mereka itu sendiri, dan memang butuh ada partisipasi yang kuat untuk bisa membangun nilai-nilai dalam dunia yang cepat. Kalau dibilang instan, iya, tapi mereka juga sedang berproses untuk menemukan cara hidupnya mereka sendiri berkaitan dengan masa depan, yang melihat masa depan mereka itu sendiri dengan kondisi saat ini. Nah, ini saya pikir memang butuh paradigma atau rumusan baru berkaitan dengan membangun nilai di ruang yang tanpa ruang itu sendiri. Itu mungkin itu sedikit kegelisahan yang mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut berkaitan hal itu. Terima kasih. Kita melihat bahwa memang apakah memang generasi yang seperti kata Jauddin Sardar itu adalah generasi yang sudah tidak percaya pada ortodoksi lama dan belum baru. Post normal times. Generasi sekarang itu adalah generasi yang tidak percaya pada pendapat-pendapat lama atau ortodoksi lama atau gagasan lama, tetapi belum punya gagasan baru. Posisi inilah yang kemudian siapa yang berani masuk. Tetapi di sisi lain saya kira forum kita ini mendorong keberlimpahan teoritik. Jadi kita menyediakan banyak sekali upaya untuk kajian teoritik agar kita bisa membedah, atau agar kita bisa belajar, agar kita bisa tahu, agar kita paham gelagat daripada apa yang terjadi pada zaman sebagai antisipasi dari post normal times yang disebutkan oleh Jauddin Sardar. Para sahabat, saya kira ini Pak Usop di guru. Pak Usop, waktu sudah mepet. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf peserta Zoom yang mulia. Saya sangat tertarik dan teringat dengan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Suman tadi. Dulu awal-awal kita Zoom sempat saya menyampaikan sedikit catatan, kalau tidak salah dulu temanya itu tentang darurat moral, kalau tidak salah dulu yang disampaikan sama Mami Parma. Saya coba buat dalam sebuah catatan yang kita lupa bahwa membangun peradaban bangsa ini sebenarnya sudah ada dalam catatan Ki Hajar Dewantara yang pernah saya sampaikan dulu itu. Si pendidikan kan, informal, formal, non formal. Informal ya dalam keluarga, non formal ya di masyarakat itu sendiri, kemudian formal ya di lembaga pendidikan. Nah, inilah yang tadi itu sebenarnya kan tidak nyambung ini, tidak connect. Nah, siapakah yang bisa memupuk dia supaya dia menjadi connect? Nah, itulah persoalan kita. Saya teringat ada
idiom orang Sasak, mohon maaf. Saya teringat waktu masih kecil dulu. Jadi orang Sasak mengatakan begini, bahasa Sakarnya begini, siapa anak nih, anak te, maksudnya anak kita. Siapa punya anak ini, anak kita. Saya pen kebon nih, siapa punya kebon, kebon te, kebon kita. Siapa punya sawah, sawah kita. Saya pen bangket, bangket ta. Ta kita itu adalah konteks sosial begitu tinggi. Bahwa komunitas itu adalah dijaga bersama. Kok mengapa menyebut kata kita, anak kita itu, bahwa mereka itu memang menjaga bersama. Siapapun yang salah, siapapun yang melihat, yang orang tua atau yang dewasa melihat anak itu yang salah, disalahkan. Dan pasti akan disalahkan juga kalau dia ngelapor anak itu kepada orang tuanya karena dia pernah diumpama saja mungkin dimarahi karena dia berbuat, dia enggak marah orang tua dulu. Nah, itulah konteksnya, namanya itu anak te, anak kita. Nah, itulah yang hilang. Dalam konteks umpama saya kebonta, mohon maaf, umpama saya mungkin di mana-mana mungkin masih ada mungkin masyarakat yang masih di pedesaan. Orang tua umpama saja ada seorang keluarga, dia mau menikahkan anaknya, diundang keluarganya, mungkin termasuk tetangganya. Dia menyebutkan minggu depan anak kita mau kawin. Tidak perlu orang-orang yang lain itu, keluarganya yang lain itu menyebutkan Anda itu membawa apa, tidak ada, perlu gitu. Yang punya kebun dia akan membawakan pisangnya, bawakan kelapanya dan segala. Itulah konteks itu kita itu. Nah, itulah hilang. Nah, sebenarnya konsep yang dimaksud dengan 3 institusi pendidikan itulah yang tidak pernah dirawat. Gitu. Mohon maaf, dulu pernah saya mengkritik. Dulu ada evaluasi Bank Dunia dulu di Hotel Said Legi dulu di Mataram. Itu para dosen-dosen menceritakan tentang bagaimana pendidikan di Jepang, segala macam. Saya sampaikan itu. Sebenarnya kita melupakan itu, saya bilang. Ada konsep pendidikan yang sudah ditanamkan oleh leluhur kita, Ki Hajar Dewantara itu yang lupa kita. Yang itu seperti yang tadi itu, tidak ada nyambung itu antara di rumah, masyarakat dan pendidikan. Guru sampai dia mabuk, sampai dia bercucuran keringat menyampaikan tentang moral, tapi begitu dia di masyarakat melihat ketimpangan, dalam keluarga melihat ketimpangan. Nah, inilah ya persoalan kita. Mau tidak kita membangun, menjalinkan ini, 3 institusi ini dengan baik. Dan apa sebabnya, mungkin pernah saya sampaikan sebelumnya juga, pendidikan kita dalam pendidikan modern, atau kita istilahkan klasikal ini yang kita anggap sangat sederhana, tapi semuanya prinsip itu yang abai kita. Dari sejak kecil kita itu di dalam pendidikan itu dibangun sikap mental tidak saling menghargai, tidak menghormati, tidak percaya. Mohon maaf, konsep namanya ujian, pernah saya sampaikan dulu. Kalau ujian itu kan ada pengawas. Itu konsep dasarnya bahwa guru itu tidak percaya pada anak tentang jujurnya. Anak dianggap tidak jujur, sudah itu. Loh, bagaimana kita? Makanya seperti sekarang ini. Kita saling-saling sama-sama, kadang-kadang tidak saling mempercayai. Itulah model-model kita sekarang ini. Lebih-lebih para pejabat. Dari bentukan itu, mental kita itulah yang membangun kita sekarang ini. Kita tidak saling mempercayai. Padahal di dalam Al-Quran sudah jelas sekali disebutkan. Aku tidak menetapkan sesuatu kepada hambaku. Aku akan menetapkan sesuatu pada hambaku tergantung dari persangkaannya. Tidak boleh kita itu suuzon pada siapapun. Lah, di pendidikan kita mengajarkan kita untuk bersuuzon. Guru suuzon pada siswanya. Inilah persoalan kita. Lalu kalau kita berbicara teknologi, saya pada sebelum munculnya istilah podcast ya,
Mungkin pada awal-awal 2000-an itu saya mendapatkan ilmu otodidak membuat video. Kemudian saya coba di Mandua Mataram sebuat ada namanya Manda TV. Apa dasarnya saya berpikir Manda TV itu jangan kita anak-anak harus menguasai gitu, menguasai teknologi itu sehingga dia bisa memproduk, membuat konten. Bukan kita hanya sebagai konsumen. Nah, itu persoalan kita sekarang kan kita menjadi konsumen. Kita terima apa saja yang dibuatkan oleh entah siapa manusianya yang tidak jelas kadang-kadang. Nah, saya mengajarkan anak-anak membuat seperti model TV itu. Jadi anak siaran. Itu dasar pikiran saya mengajak anak-anak dulu. Sekitar tahun 2014-an mulai membentuk. Namanya Manda TV itu. Mandua TV. Tapi maksudnya masukkan nanti di YouTube. Nah, itulah yang saya sampaikan pada mengapa perlu itu, ada anak-anak itu harus paham, harus tahu teknologi itu ya, bukan memanfaatkan. Nah, kita sekarang kan dibuat jadi sampah. Ada kepentingan mungkin masalah uang segala macam. Saya teringat ada beberapa waktu yang lalu ada konten entah siapa yang buat, Soeharto menyebutkan begini. Dalam perkembangan teknologi berikutnya itu generasi harus paham, harus tahu. Maksudnya sebenarnya anak-anak itu diajarkan dulu gitu. Teknologi itu diajarkan dulu dia. Apa itu teknologinya, apa manfaatnya, di mana mudaratnya, dan bahkan sampai ujungnya harus bisa memproduk. Sebenarnya itulah yang dimasukkan. Bukan kita menjadi penerima, menjadi bank sampah. Nah, kalau seperti yang saya katakan tadi, kalau pemerintah mempunyai kepedulian terhadap generasi, kan dia harus membuat regulasi. Tapi kan enggak. Kan yang penting dia dapat untung. Nah, siapa yang untung? Ya, coba berpikirkan. Nah, jadi sekali lagi dalam pendidikan kita sudah lama. Tanpa kita sadari kita adalah, mohon maaf, kita menzolimi pendidikan sebenarnya. Menzolimi anak masih kecil, kita tidak percaya pada anak. Dengan cara mengawasi. Karena kita tidak percaya dia tidak jujur untuk menjawab. Tanpa disadari itulah yang membentuk karakter kita bangsa ini. Nah, berani tidak umpama saja Romo Kim. Di madrasahnya itu tidak perlu ada pengawas. Jadi pengawas, kalau kita menyebutkan istilah sekarang ini mungkin pengawas kelas, bukan pengawas anak-anak yang ujian. Yang dalam pikiran kita menganggap anak itu tidak jujur untuk menjawab soal. Itulah kesalahan kita. Yeah. Harus kita berani itu. Berani tidak umpama saja. Yeah. Dengan catatan tentunya beritahu anak-anak, mohon maaf, saya sudah pensiun, tapi pada saat saya lagi diminta ajar di madrasah, saya bilang begitu sama anak-anak. Mohon maaf, konsep pendidikan kita dari dulu, kalau mengawas, umpama saja, itu gurunya itu mengawasi kalian, dan menganggap Anda itu tidak jujur menjawab. Sebenarnya kezoliman itu guru-guru dalam zaman dulu. Berani tidak kalian itu jujur. Dan saya itu Anda tahu bahwa yang mana baik, yang mana tidak baik. Nah, itulah persoalan kita. Kita menganggap anak itu tidak jujur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih kalau guru sudah berkata-kata ya. Ini Katuan Yusuf ini teman kuliah saya ini, luar biasa. Dia memang brilian sejak remaja. Para sahabat sudah waktunya kalau sudah jam 7 lebih sekian. Mohon izin untuk untuk epilog dari Romo Kim, kemudian dilanjutkan diakhiri perjumpaan kita dengan puisi dari Kiai Ramilus. Kami silahkan, Romo Kim. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali dari semua yang memberikan masukan. Awalnya ketika dimintai amanah untuk mengisi agenda ini, saya cukup terteror dengan angka 1.30 gitu. Ngeri kali dengan 1 jam 30 menit. Tapi ternyata setelah menjalani, tak cukup gitu 1,5 jam kita bicara soal ini. Luar biasa, terima kasih
semua yang mulia yang telah memberikan masukannya. Pertama, saya tertarik dengan apa yang disampaikan Ustadz Mirza Setiawan, ini guru kami, aktivis PII yang luar biasa, bahwa kehadiran agama dan negara ini wajib untuk eh, menjalankan peran yang lebih maksimal, ya khusus untuk para remaja, karena bagaimanapun tanpa peran dari masing-masing pihak ini tidak akan bisa maksimal begitu ya. Misalnya untuk game online atau pinjol, mengapa tidak misalnya di langit Jawa Barat ini KDM memberikan keputusan untuk melarang gitu ya game online atau pinjol paling tidak untuk jam-jam tertentu gitu. Misalnya maghrib sampai jam 8 gitu saatnya anak-anak buat istirahat, ngaji dan bercengkrama dengan orang tua gitu. Sehingga apa yang dilakukan oleh Gubernur Deddy Mulyadi itu efektif dan signifikan gitu karena eh, kita apresiasi dengan agenda pelatihan militer untuk para remaja yang tawuran, tapi banyak pihak menyatakan ini bisa menanamkan disiplin dan penanaman akhlak itu untuk jangka pendek gitu. Tapi untuk jangka panjang ini tidak solusi yang kreatif gitu. Tapi tetap kita apresiasi langkah ini untuk remaja-remaja di Jawa Barat gitu. Nah, saya kira untuk Pak Mirza, untuk Ustadz Mirza, saya kira ini menjadi catatan penting bagaimana kita dalam posisi hari ini sepanjang kekuasaan kita ada itu kita melakukan upaya-upaya untuk menerapkan ini dalam satu sistem gitu. Saya berpikir misalnya kalau kita RT misalnya kita bisa menetapkan mengapa setiap hari itu kita sepakati dengan warga hari tanpa handphone gitu. Jadi nggak ada istilah mabar, tapi kita main semua di lapangan, main bola, main ini, main futsal gitu atau main permainan tradisional dan sebagainya. Saya coba terapkan di sini itu bagaimana anak-anak itu main benteng, main galasin, main tak umpet di pondok pesantren kami dan itu cukup efektif untuk menyita waktu mereka untuk lebih kreatif dan lebih apa sibuk gitu. Nah, kemudian dari Kiai Ramilus ini menarik dan saya kira nanti harus dibacakan ini ya apanya puisinya ya. Aku galau menyaksikan negeri. Nanti Kiera Milus yang menyatakan. Tapi memang persoalan food itu jadi ada juga ya jadi catatan penting perhatian kita betapa banyak anak-anak yang saat ini sudah harus menjalani apa namanya tuh yang bergantian darah itu transfusi darah gagal ginjal itu disinyalir karena banyak mereka yang mengkonsumsi makanan-makanan instan minuman-minuman instan gitu dan saya tambahkan mungkin setelah dia minum minum minuman instan itu dia tidak melakukan gerakan gitu jadi geraknya kurang sehingga energinya tidak terkuras dengan baik sehingga ya akhirnya gagal ginjal gitu. Nah ini eh, penting saya kira buat kita untuk kita aplikasi dalam keseharian untuk membatasi atau memberikan batasan-batasan kita harus aware terhadap persoalan ini. Kemudian dari Pak Ustadz Sunman ini Pak Suman saya kira ini sangat menarik ya bagaimana Bridge of Civilization itu hari ini tidak hadir dan konektivitas antar keluarga madrasah atau sekolah dan lingkungan ini juga terjadi di sejumlah bidang gitu, di mana semuanya tidak nyambung gitu. Ini tugas kita untuk melakukan sebuah konektivitas dalam otoritas kita yang di dalam otoritas kita yang kita punya gitu. Dan ini mudah-mudahan jadi sebuah eh, agenda ke depan bagaimana kita mengintegrasikan sejumlah hal gitu ya. Misalnya kalau di eh, pondok pesantren kita itu bagaimana dengan pelajaran pesantren dengan permainan tradisional, pesantren dengan alat-alat musik tradisional gitu, gending, silat dan sebagainya. Karena ini memang penting untuk anak-anak menjadi bekal buat mereka ke depan gitu. Dan kemudian eh, dari Bang Sani Arapat, saya kira memang menarik untuk disampaikan tentang konten tadi. Saya ya ini juga mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Kak Tuan Yusuf. Memang benar saya kira hari ini kita eh,
bisa menyodorkan itu sebagai sebuah alternatif. Saya pengalaman itu materi tentang Sirah Nabawiyah itu kita eh, pakai untuk menjadi konten, karena kalau Sirah Nabawiyah dalam metodologi yang konvensional itu rupanya tidak terlalu menarik, tapi ketika memberikan mereka kesempatan untuk membuat konten-konten tentang sejarah Rasulullah, tentang sejarah-sejarah para nabi, itu rupanya cukup menarik, dan ini menjadi sebuah poin positif gitu. Bagaimana, dan ini diberikan oleh bukan seorang ustadz gitu, dia adalah seorang konten kreator dalam level yang sederhana gitu. Dan ini menjadi catatan buat kita. Terima kasih, luar biasa. Dan saya kira eh, apa lagi tadi yang belum, iya, tentang eh, miniatur dan postur serta figur ini memang butuh, saya kira kita mempraktekkan sebuah pola tentang pengabdi gitu. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam orang itu yang memang di pesantren kami itu mengabdi. Jadi apa yang saya sampaikan guru tua dengan apa wakaf ilmu buat pagi para pensiunan itu kita praktekkan di sini. Cuma yang terjadi, yang ada ini memang orang-orang yang tersingkir, terpinggir secara sosial. Artinya dia pulang nggak bisa gitu, rumahnya nggak ada, kemudian keluarganya juga tidak mengakui gitu. Jadi eh, alhamdulillah tetap kita bersyukur bahwa dia mau di sini untuk bantu-bantu kita jadi merbot, bersih-bersih dan sebagainya. Ya istilah kami itu ya pengabdi gitu. Pengabdi langit, satria pengabdi langit yang kita istilahkan begitu. Dan mudah-mudahan ini juga bisa berlanjut untuk orang-orang yang memang punya intelektualitas sehingga bisa ngajar dan bisa wakaf ilmu di sini gitu. Ala kulihal, kalau Kiai Ramilus tadi menyampaikan tentang puisi, saya jadi teringat Khalil Gibran. Saya kutip sebagai penutup untuk agenda ini, dan saya bersyukur insya Allah Selasa pagi kita akan terus mengangkat dan mencoba memberikan apa yang tadi disampaikan oleh guru tua sebagai keberlimpahan teoritik gitu ya. Di waktu jam 5.30 sampai jam 7.30 mungkin di hari Selasa. Insya Allah kita terus berlanjut. Dan ini saya bacakan sebagai penutup pernyataan atau syair dari Khalil Gibran dalam The Prophet, judul The Children. Saya bacakan terjemahnya saja. Engkau boleh berusaha menyerupai mereka, tapi jangan berusaha membuat mereka menyerupaimu, sebab hidup tidak berjalan mundur dan tidak pula berhenti pada hari kemarin. Engkau adalah busur dan anak-anakmu adalah anak panah yang meluncur. Sang pemanah melihat sasaran di jalan keabadian, dan ia menekukmu dengan kekuatannya agar anak panah itu melesat cepat dan jauh. Biarlah keteganganmu di tangan sang pemanah menjadi sukacita, sebab sebagaimana ia mencintai anak panah yang melesat, ia juga mencintai busur yang kokoh. Demikian dari saya, mohon maaf bila ada kata kalimat yang salah. Bila bisa bilhak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan pada guru tua. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Kiai Ramilus, kami silakan. Kiai Ram. Ya. Saksi negeri. Aku galau menyaksikan negeri jelang usia 60 tahun ini. Betapa sulitnya mencari negarawan. Lebih sulit lagi mencari suri toladan. Hingga bisa kita bawa sampai kuburan. Semua generasi berlomba untuk mengganti, menebas, bukan meniti, mengisi menjadi jembatan peradaban. Aku bertanya, apakah ini masyarakat atau kerumunan? Apakah ini bangsa atau begalan sebagai siksa daripada ajaran penjajahan? Apakah ini negeri atau kumpulan para cacing kremi di dalam tanah peradaban yang sudah mati suri? Sekian, wassalam. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini bangsa atau gerombolan. Kalau dibacakan di pas demonstrasi langsung berbakar ini. Ya, demikian. Ini bangsa atau gerombolan jadinya. Gitu. Oke, Gus, ada yang disampaikan? Oke, ada yang disampaikan, Gus? Ikut aja, Guru. Oke. Siap.
Demikian perbincangan kita dari subuh hingga saat ini. Mari kita sama-sama tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Jumpa lagi pada Baik. nanti malam. Kita akan jumpa untuk semiotika suku-suku Nusantara oleh Satuan Usum. Dan pada hari Kamis kita akan jumpa untuk pengembangan masyarakat Islam. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ustaz Suman Jaya. Terima kasih Arya, Profesor Mastur, Guru Tua. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Iswanto, Kanjeng Iswanto, Kanjeng Sinau. Terima kasih.